Yang ke-18 zanjabil atau jahe. Ya, jahe ini merupakan salah satu produknya Allah atau 19 jenis tanaman Al-Quran yang dia merupakan salah satu komponen pembentukan energi dalam tubuh manusia. Itu sebabnya salah satu minuman penghuni surga adalah jahe. Di surga tidak ada es teler, nggak ada sirup. Yang dimakan di surga itu bagus-bagus semua. Jadi biar nanti nggak kaget waktu di surga, nah mulai sekarang kita biasakan minum jahe, ya. Berarti malaikat sajikan jahe gitu kan, wah ini apa nih? Jahe, oh ente nggak tahu, gitu kan. Dulu di dunia nggak sempat minum jahe, minumnya teh manis terus. Teh juga termasuk perdu ya, teh itu termasuk perdu. Makanya teh hijau, teh hitam atau white tea itu bagus. Bagi Anda yang melakukan intermittent fasting, sebenarnya itu sangat disarankan. Ada beberapa jenis minuman disarankan. Yang intermittent fasting itu gini lah. Udah paham belum? Jadi gini, misalkan Anda makan terakhir jam 6 sore, oke? Habis itu Anda nggak makan lagi sama sekali sampai jam 6 pagi. Sudah berapa jam? 12 jam. Itu udah kategori udah intermittent fasting tuh. Ya, dan Anda akan merasakan lapar di situ. Ketika lapar, jangan makan. Biarin dulu lapar itu. Lalu tergantung Anda mau settingnya intermittent fastingnya berapa lama. Tapi kalau seandainya saya senang itu saya pernah ngerjakan hampir 20 jam. 20 jam nggak makan besar ya, tapi cuma minum saja. Ya. Itu kalau misalkan jam 6 paginya Anda nggak makan, terus cuma minum saja, apa yang diminum? Teh hijau salah satunya. Kemudian kopi light, kopi yang ringan. Kopi yang pahit tapi nggak pakai gula. Kopi yang mungkin 1 sendok teh, kopi bubuk ya. Karena kopi akan membantu memboost up, membakar lemak dan metabolisme, bukan lemak aja sebenarnya. Ya, itu. Atau kalau punya satu produk yang lain namanya chia seed. Chia seed itu juga salah satu tanaman, dia Indonesia nggak tumbuh. Dan dia antiinflamasi sangat kuat karena dia mengandung, salah satunya mengandung omega 3 chia seed. Itu bisa bikin kenyang. Ada minum itu jam 6 paginya ya, atau minum jeruk nipis juga boleh sama madu. Terus nanti baru makan jam 12 siang. Kalau 12 siang berarti tambah 6 jam, berarti ada 18 jam Anda puasa. Ya, yang pernah saya dengar ya, para sahabat itu ketika mereka berbuka puasa, mereka berbuka saat itu saja, habis itu nggak makan apa-apa lagi, puasa lagi sampai sahur, nggak makan apa-apa lagi. Ya, itu spektakuler buat tubuh ya. Itu intermittent fasting seperti itu. Jadi tinggal mau setnya kayak apa ya. Termasuk mohon maaf bagi bapak ibu yang mungkin ada kena kencing manis, saran saya coba baca buku ini. Buku ini judulnya Complete Guide of Fasting. The Complete Guide of Fasting, di toko buku ada, sudah terjemahan di Indonesia. Itu mereka menerapkan pola intermittent fasting ini, dan ternyata beberapa orang-orang yang kena DM, kencing manis, itu totally bisa bebas dari insulin. Bener-bener bebas dengan menerapkan pola itu, dan dia kasih panduannya di situ. Nanti bisa dibaca di buku itu. Ya. Polanya intermittent fasting. Jadi kalau kita yang tidak ada masalah dengan tubuh kita, ada penyakit seperti apa, tetap Anda bisa lakukan intermittent fasting ini. Dan karena apa? Karena konsep makan sedikit banyak bergerak itu tidak akan bisa diterapkan atau tidak akan bisa optimal kalau tubuhnya penuh sampah. Tidak bisa. Karena yang jadi masalah bukan di kalorinya, tapi di resistensi hormonnya. Nganggu-nganggu paham atau pura-pura paham? Resistensi insulin itu pada orang kencing manis salah satunya ya, atau DM, itu cuma bisa diperbaiki dengan cara apa? Dengan cara dia puasa atau menyengajakan lapar. Hanya itu. Itulah bagian daripada sunnah Nabi. Itu sebabnya di perang Khandaq yang pernah saya baca, perang Khandaq itu perang parit gitu kan. Nabi SAW hanya saat itu memang sedang makanan, suplai makanan tuh minimal banget, sehingga saat itu yang pernah saya baca mereka cuma makan 1 butir kurma satu hari. Ya, 1 butir kurma satu hari. Dan ada 1 jenis tepung yang dibagikan Rasulullah saat itu untuk para sahabat, dan mereka berperang dengan kondisi seperti itu. Kemudian yang ke-19 Al-Fafa. Ya, dalam surat 78 wa jannatin al-fafa.
Alfalfa itu apa? Rumput-rumputan, daun atau rumput-rumputan hijau. Kayak begini nih. Ya. Ya sawi, ya apa tuh namanya? Daun seledri. Ya, daun seledri itu sekarang lagi trending banget tuh sebagai salah satu sayuran yang digunakan untuk mendetoks orang liver yang pertama, yang kedua untuk orang-orang yang tiroid. Semua orang yang bermasalah di hormon ujung-ujungnya biasanya akan perginya ke tiroid. Kemudian yang ke-20 honey, madu. Ya. Sudah dijelaskan tadi. Kenapa madu itu menjadi sebuah pilihan yang luar biasa? Karena memang semua kebaikan tanah ada pada madu. Semua kebaikan tanah ada pada madu. Kan lebahnya kan ngambil saripati dari tumbuhan di daunnya, yang daun tadi ada pohon, ada batangnya, ada akarnya, dia ke tanah, disedot situ. Dan yang terakhir habatus sauda. Ya. Jadi subhanallah, hadis-hadis tentang habatus sauda ini kan luar biasa. Bahkan Nabi mengatakan habatus sauda itu obat segala penyakit kecuali asam. Asam itu apa? Maut. Ya. Jadi kecuali, bahkan sebutkan itu kecuali kematian. Ya. Jadi habatus sauda itu, Anda tahu pengguna habatus sauda terbesar di dunia di mana? Jerman. Jerman itu mereka memasukkan habatus sauda dalam produk kosmetik mereka, toiletries, semua mereka masukkan. Makanya Jerman itu yang paling besar impor habatus saudanya dari Ethiopia. Ethiopia itu salah satu penghasil habatus sauda terbesar di dunia. Ya, jadi Anda bisa bikin kue dari gandum, ya, gandum utuh atau mungkin apapun itu bisa dicampurkan dengan habatus sauda kayak begini. Ya, kemarin saya nyoba bikin kuenya judulnya kue berantakan. Saya bikin pakai tepung almond. Ya, tepung almondnya saya kasih macam-macam lah gitu kan. Rasanya sih enak, cuma berbentuknya nggak jelas. Ya, tapi bagi saya enak lah gitu. Jadi konsep makanan tuh selain dia yang paling utama halal yang pertama, yang kedua dia harus sehat dulu deh. Yang ketiga lezatnya nomor ketiga. Ngapain makan yang lezat-lezat tapi kalau nggak sehat? Ya, lebih baik kita cari yang sehat dan lezat. Dan itu sebenarnya bisa dibuat. Oke?